Karena presentasi itu luas banget, nggak cuma bicara depan, slides, dan bercerita. Satu kata paling penting dari presentasi adalah presence. Nah, ini bicara peran nih. Halo, gue Ricky Setiawan, selamat datang di channel Showtime. Gue kerja udah 20 tahun, dan mostly as a sales. Dan sebagai sales, presentasi udah jadi makanan hari-hari. Nah, teman-teman sadar nggak? Dari kecil, kita udah biasa nonton presentasi. Waktu guru kita ngajar. Terus kita kuliah. Dan pas kita kerja, gantian. Kita mungkin dapat tugas presentasi. Dan kita jadi penonton dan juga pelaku presentasi. Nah, ternyata teman-teman, 8 dari 10 presentasi itu dianggap boring atau nggak inspiring. Coba deh tanya. Pernah nggak duduk dengerin presentasi yang memang boring banget? Dan lo berasa kayak stuck. Waktu kebuang, informasi nggak ada yang masuk, pengen buru-buru habis. Dan buat gue dan teman-teman di Impact Factory, itulah kenapa kita mau buat Showtime ini. Kita mau make sure orang-orang bisa convey, deliver message dengan impactful. Jadi yang dengan presentasi juga menikmati dan juga bahkan tergerak. Pasti teman-teman juga ada dong pengalaman presentasi yang keren, presentasi yang move you, presentasi yang benar-benar buat teman-teman kayak okay, this is it, I want to learn from it, I want to do something about it. Nah, teman-teman, sekarang sebelum saya lebih lanjut lagi cerita banyak soal Showtime buat teman-teman. Masih ingat nggak? Apa presentasi paling boring, yang benar-benar paling uninspiring, yang pernah teman-teman tonton atau bahkan hadir di situ? Coba ceritain. Kenapa presentasi itu penting? Karena presentasi itu ngambil durasi waktu orang. Dan karena itu, gue sangat menghormati durasi waktu orang kalau gue presentasi. Karena kalau kita bicara durasi, kita bicara kesempatan. Kesempatan itu kalau tidak disempatkan, maka akan kesempitan. Are you ready for show up? Banyak banget pas gue lagi ngajar, pas gue lagi coaching, penyesalan terjadi pada saat mereka nggak berani ambil kesempatan untuk show up untuk presentasi. Dan dalam hidup kita sering bukan bahwa ada banyak kesempatan, tapi karena kita nggak berani, maka nggak kita ambil. Yang saya percaya, kesuksesan adalah kesempatan ketemu dengan persiapan. Paling gampang gini, teman-teman coba cek di tasnya. Pasti ada power bank kan? Karena apa? Teman-teman nggak mau kehabisan power di handphone saat butuh. Pengen terus dong online. Nah, sama. Kesempatan seperti itu. Kita make sure kita ready saat kita dikasih kesempatan itu. Yang bikin gue sedih adalah ngelihat bahwa banyak orang nggak berani ngambil kesempatan buat show up. Dan masih ingat nggak zaman kita sekolah dulu? Pas guru nanya, siapa yang mau jawab? Mungkin kita enggan tunjuk tangan. Nah, dalam konteks kerja, kesempatan itu dibungkus dengan saat bos nanya, siapa yang mau present? Siapa yang mau maju? Dan sering banget kejadian seperti tadi gue ngomong pas ketemu para menti-menti gue dan orang-orang yang gue mentorin. Mereka nggak ambil kesempatan karena takut show up, takut nggak siap, takut gagal. Memang secara statistik, 8 dari 10 presentasi itu bisa gagal, bisa boring. Tapi bukan berarti teman-teman nggak punya mental buat mempersiapkannya. Karena itulah di Showtime yang gue percaya dan gue belajar. You have to ready to show up. You have to ready to take the opportunity untuk kita bisa ambil kesempatan itu. Nah, teman-teman, karena bener deh, paling gak enak tuh nyesel. Karena nanti di belakang kejadian. Nah, gue mau tanya, ada nggak cerita penyesalan di mana teman-teman gak ambil kesempatan itu? Kalau lo ada penyesalan, seperti kata Taylor Swift, shake it off and keep selling. Nah, di bagian ini, gue akan cerita tentang selling sedikit. Gue akan kasih satu statement. Nah, lo setuju atau nggak setuju? Everybody is a salesman. Setuju nggak? Sekarang akan gue jelasin. Everybody is a salesman. Itu sebetulnya adalah prinsip bahwa kita, terlepas dari apapun pekerjaan kita, itu menjual sesuatu. Salah satu buku favorit gue dari Daniel Pink bilang, to sell is human. Intinya selling itu bukan menjual suatu barang saja.
Selling adalah memindahkan dari satu posisi ke posisi yang lain. Memindahkan pikiran orang dari setuju menjadi tidak setuju dan sebaliknya. Itu selling. Dan apa yang teman-teman kerjakan sehari-hari sebetulnya adalah selling. Terlepas dari apapun profesi teman-teman. Yang kedua, apakah presentasi itu wajib seorang sales? Setuju. Tapi apakah hanya sales yang harus jago presentasi? Enggak juga. Karena presentasi itu luas banget, nggak cuma bicara depan, slides, dan bercerita. Satu kata paling penting dari presentasi adalah presence. Nah, ini bicara peran nih. Semua orang, selain saya sebagai seorang sales, itu punya presence. Dan saat kita, tadi kata Daniel Pink, kita jualan, apapun yang kita tawarkan ke orang, untuk mengubah orang itu dari A ke B, itu kita perlu presence. Masih ingat guru kita waktu kecil ngajarin kita? Itu presence. Pasti ada dong guru favorit kamu yang buat kamu ngerti dari A ke B. Atau di pesawat, kalau pilot ngomong, "This is your captain speaking." Dengan suara dia sebenarnya lagi presentasi, lagi show his or her presence untuk menenangkan penumpang. Atau barista favorit kamu, kalau dia bikinin kopi buat kamu, dengan senyumnya dia, itu presence. Sebuah presentasi. Atau abang ojek online yang datang tepat waktu, senyum karena mau memindahkan dari bintang 1 ke bintang 5. It's all about presence. Nah, jadi sebetulnya setiap orang itu jualan, teman-teman. Setiap orang itu presence. Every business is a show business. And every time is a show time. Itu yang gue dan anak-anak Impact Factory percaya di show time. Nah, sekarang saya tanya nih. Menurut kamu perlu nggak sih skill presentasi buat kamu lakukan sehari-hari? Gue menyadari satu hal, yaitu harta yang paling penting dalam kehidupan gue. Dan ternyata harta itu juga gue rasa paling penting buat lo semua. Sekarang gue akan sampaikan harta yang paling penting yang lo dan gue punya, yang orang lain bisa aja nggak punya. Apa coba? Nah, mungkin teman-teman bisa nebak nih. Harta yang paling mahal, kalau teman-teman jawab keluarga, ada benarnya. Tetapi percuma kita punya keluarga, tapi kita tidak punya waktu untuk bersama mereka. Jadi harta yang paling mahal banget, priceless, adalah waktu. Dan dalam sebuah presentasi di Showtime, itu adalah durasi atau waktu. Saya nggak setuju kalau ada istilah time is money. No, time is more valuable than money. Kita bisa cari uang, tapi waktu tidak bisa kita beli, sekaya apapun kita. Makanya kalau ada orang bule nonton presentasi dan dia akan bilang biasanya, I pay attention. Artinya apa? Untuk perhatian yang dia kasih ke kita sebagai presenter, itu ada harga yang dibayarkan. Karena itu presentasi itu penting banget dan mahal banget, karena waktu itu pasti kepakai buat audiens kita. Dan satu hal yang paling gue sebel, karena gue di dunia pertrainingannya, adalah sering banget kejadian tidak menghargai waktu. Misalnya si narasumbernya telat, audiens sudah nunggu. Atau misalnya nggak mikirin energinya peserta, sampai malam masih aja ada proses training. Dan dalam Showtime yang gue pelajari bahwa waktu audiens itu dititipin ke kita sebagai presenter, and we have to make the very best use of it. Bayangin nggak kalau tiba-tiba gue presentasi ini ke lo dan presentasi jelek banget. Akhirnya gue minta maaf. Oke deh, saya akan bayar waktu yang saya buang dari Anda, audiens saya. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Mau dikasih kwitansi atau saya bayar seberapapun, dengan angka seberapapun, nggak akan bisa ngembaliin waktu yang udah terbuang karena presentasi yang jelek tadi. Karena itu teman-teman, penting banget namanya ngelola durasi. Karena ada waktu dari audiens yang dititipin ke kita. Nah, ada nggak teman-teman? Ceritain dong
presentasi yang paling buang waktu dalam hidup lo yang pernah lo alami. Sekarang salah satu angle yang paling penting di Showtime adalah tentang panggung. Nah, ini menarik nih. Banyak banget yang pengen dapat panggung, tapi hati-hati kesandung. Apa maksudnya? Jadi yang gue perhatiin adalah banyak orang yang pengen dapat panggung untuk bisa menyampaikan idenya, aspirasinya. It's good. Banyak banget orang yang pengen punya kesempatan untuk berbagi, untuk inspire orang lain. It's good. Itu bicara panggung. Tapi di zaman sekarang, ternyata panggung itu udah beda banget ya. Dulu panggung saya adalah, kalau zaman saya dulu, kalau kita masuk TV nih, ini remote TV nih, kita masuk TV, wah tuh masuk TV gitu, TV gitu, masuk TV, itu udah bener-bener keren banget dah, lo udah super hebat masuk TV, ngomong ke keluarga semua. Sekarang panggungnya udah beda banget. Setiap handphone itu adalah sebuah panggung. Dan menariknya dengan fenomena sosial media ini, orang jadi punya banyak panggung yang beragam. Nah, salah satu yang gue perhatiin adalah banyak banget yang cari panggung dengan bikin hal-hal yang ajaib tapi gak esensial atas nama sensasi. Sensasi tanpa esensi. Itu pilihan tentunya. Tapi yang gue mau sampaikan adalah mari kita setting sebuah panggung yang keren, yang bisa inspire orang lain dengan konten kita. Dan yang gue belajar dari banyak orang keren adalah panggung itu nggak instan. Ada panggung-panggung kecil yang harus dilalui supaya dapat panggung yang besar. Jadi kalau teman-teman mau seperti orang-orang keren yang saya belajar daripadanya, you cannot skip proses. Jangan hindari panggung-panggung kecil. Saya ingat banget dulu saya bahkan harus ngajar atau tutoring dari 2 orang, 3 orang, sampai ke orang yang sangat banyak. Itu proses. Jadi, teman-teman, let's appreciate the process untuk panggung-panggung. Malah jangan merasa kecil kalau, aduh, Mas Riki, aku mau belajar Showtime, presentasi, tapi aku yang nonton cuma 3 atau 4. It's okay. Everything need a process. Karena yang saya belajar juga, perlu kerendahan hati dalam panggung ini. Ada istilah, if you think you are too big for small audience, then you are too small for a big audience. Bahkan yang saya dari orang-orang keren itu, mereka taking, yang datang itu cuma 5, yang datang itu cuma 1. They always perform at the very best. Karena panggung itu adalah bisa buat 1 orang, 1000 orang. Your performance should be at your best. Dan itu nanti yang akan kita pelajari di konten-konten Showtime lanjutannya. Bagaimana kita menguasai lebih baik panggung dan bagaimana kita bisa create great impact buat banyak orang. Jadi, sampai ketemu di konten-konten Showtime lanjutnya.